Alhamdulillah kita sudah sampai nih di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tepatnya sekarang kita sudah berada di depan posko cabang aksi cepat tanggap di Kecamatan Barabai. Ini merupakan salah satu posko utama yang ada di wilayah Barabai, dan insya Allah nantinya dari posko ini seluruh tim, relawan, dan juga komunitas-komunitas yang tergabung dalam aksi kemanusiaan ini akan tersebar ke beberapa posko-posko unit lagi di berbagai daerah yang lebih pelosok. Misalnya ada di posko Hantakan dan berbagai posko lainnya yang nanti kita akan cukup menanjak, cukup akan memasuki hutan sambil melakukan aksi-aksi kemanusiaan seperti dapur umum, pelayanan kesehatan, menyalurkan bantuan logistik, dan beragam bantuan aksi kemanusiaan lainnya. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita akan ngobrol nih dengan kepala dari posko cabang aksi cepat tanggap di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini. Boleh dong dikasih gambaran secara umum peristiwa banjir besar ini, terutama di wilayah Barabai atau di Hantakan ini sendiri. Boleh ceritakan ke teman-teman. Baik, terima kasih sahabat Dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banjir ini adalah banjir kedua terbesar dalam kurang dari 10 tahun ini. Jadi kejadian pertama adalah tahun 2013 bulan Juni, dan kemudian yang terbesar, lebih besar dari sebelumnya di 2021 ini di bulan Januari tanggal 13. Jadi diawali dari mulai malam Kamis, Rabu malam Kamis, warga sudah mulai melihat kenaikan air itu dari mulai sore, kemudian juga jam 9 malam, dan puncaknya di tepat jam 12 malam. Gelondongan kayu dan sebagainya menghantam perkampungan di kecamatan wilayah Hantakan. Jadi dari mulai atas, dari mulai wilayah Datar Ajab, sampai Desa Alat, Hantakan, sampai masuk bahkan ke Kota Barabai. Jadi Kota Barabai ini adalah kotanya di wilayah Hulu Sungai Tengah ini, dan Hantakan itu adalah salah satu kecamatannya. Dan ini semua tenggelam selama 2 hari wilayah Barabai ini. Dan ini adalah banjir yang belum pernah mereka alami. Sampai kemudian wilayah pesisir membantu dengan menggunakan perahu jukung untuk mengevakuasi warga. Dan kemudian air itu mengalir sampai kemudian merendam wilayah Banjarmasin. Kalau kita bicara lokasi yang terparah nih dan di Hantakan itu sendiri, itu tuh bagaimana sih kondisinya atau kultur warga sebelumnya? Seberapa parah kejadian itu? Atau kenapa bisa sampai semasif itu? Rumah hanyutnya, korban jiwanya, bangunannya, itu gimana ceritanya? Ya, jadi kalau dari catatan 3.000 rumah rusak berat di wilayah sana ya. Kemudian 200 itu hilang sebagian, bahkan beserta dengan tanah-tanahnya. Itu mereka tersapu habis itu ya. Dan sekarang ini kondisi warga cukup parah sampai hari ini. Karena apa? Mereka belum ada tempat untuk tinggal, karena memang itu adalah menjadi bagian daripada zona merah yang memang harus relokasi. Mereka masih tinggal di pengungsian-pengungsian dengan tenda seadanya, dan bekas-bekas gelondongan kayu juga belum dibereskan. Dan ini bisa menimbulkan problem penyakit untuk tahap selanjutnya. Nah, teman-teman, insya Allah ya, saat lagi kita akan ikuti aksi dari tim aksi cepat tanggap ke lokasi-lokasi yang parah. Kita akan ikuti aksi medisnya, kita akan distribusikan logistiknya, kita juga akan lihat langsung bagaimana dapur umumnya akan menyediakan makanan pagi, siang, dan malam setiap hari kepada warga. Jangan lupa untuk ikuti terus perjalanan kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pusat kota Barabai, Kalimantan Selatan, insya Allah kita akan langsung menuju ke wilayah Kecamatan Hantakan, terutama di Desa Alat yang kondisinya setelah 2 minggu banjir masih hancur, masih belum pulih. Dan pada perjalanan kali ini kita akan iring-iringan konvoy bersama mobil-mobil armada dari aksi cepat tanggap. Ada mobil double kabin yang membawa logistik bantuan, ada juga mobil dari tim medis dan juga tim dapur umum yang insya Allah siap langsung melakukan aksi kemanusiaan di lokasi tersebut. Mohon doakan.
Alhamdulillah setelah kurang lebih 30 menit perjalanan, kita sudah tiba di desa tujuan pertama untuk dropping logistik bantuan, sekaligus akan ada aksi pelayanan kesehatan dan juga support dapur umum yang ada di desa Hawayan ini. Nah, alhamdulillah teman-teman bisa lihat ya, tadi jalurnya cukup ekstrim dan lumayan, dan belum sampai di situ, kita juga untuk menuju desa di seberang sana, tempat pengungsian, itu harus menyeberangi sungai yang tidak ada jembatannya. Kalau warga sekitar menggunakan ban bekas mobil untuk ditarik dengan tali. Namun alhamdulillah tim Aksi Cepat Tanggap hari ini membawa kapal karet untuk akses penyeberangan tim dan juga relawan serta warga yang ingin menyeberang. Wah, kita udah sampai di pengungsian desa Alat ini. Masya Allah ya, masih banyak yang tinggal di tenda-tenda meskipun banjir sudah 2 minggu lebih terjadi, dan mereka masih banyak yang tidur dan beraktivitas di tenda-tenda ini. Wah, di sebelah sini sudah ada dapur umum mandiri Aksi Cepat Tanggap. Alhamdulillah sudah berdiri sejak awal-awal bencana ini, dan setiap hari menurut informasi memasak sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sebab dapur-dapur milik warga, peralatan-peralatan banyak yang sudah hanyut, jadi kita harus full support untuk kebutuhan makan mereka sehari-hari, baik pagi, siang, maupun malam. Di sini juga nih insya Allah akan jadi tempat distribusi logistik kita. Ini adalah barang-barang yang disalurkan dari teman-teman semua yang dititipkan lewat ACT. Alhamdulillah salah satunya sudah sampai di posko RT 4 Desa Alat, Kecamatan Hantakan ini. Alhamdulillah ya, teman-teman bisa lihat ada beras, sembako, air mineral, bahkan vitamin dan susu untuk bayi-bayi yang masih dalam pertumbuhan. Kita berada di lokasi di dekat, namun memang warga aksi-aksi hari ini sama. Ya teman-teman, setelah keliling tempat penyintas bencana alam banjir besar ini dan memberikan beragam bantuan logistik, alhamdulillah tim Aksi Cepat Tanggap juga sedang melakukan aksi pelayanan kesehatan. Jadi tim Humanity Medical Service dari Aksi Cepat Tanggap mengambil satu tempat yang insya Allah bisa dijadikan sebagai posko medisnya untuk meletakkan obat-obat dan mengatur administrasi bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, mulai dari luka-luka akibat banjir atau memang penyakit-penyakit yang diakibatkan karena mereka tinggal di pengungsian, mungkin masalah kebersihan, masalah kepanasan, kedinginan karena cuaca, dan beragam masalah kesehatan lain. Untuk itulah tim Humanity Medical Service dari Aksi Cepat Tanggap disiagakan juga di berbagai posko untuk memberikan pelayanan kesehatan, sehingga kita jamin bukan hanya tidak kelaparan, tidak kedinginan, kita juga insya Allah bisa memberikan pelayanan maksimal untuk menjaga kesehatan saudara-saudara kita penyintas bencana. Nah, sahabat dermawan, selain ada dapur umum, ada bantuan logistik dan aksi medis untuk mereka yang membutuhkan akses kesehatan, tim Aksi Cepat Tanggap juga membawa relawan pendamping psikososial untuk anak-anak yang dalam kondisi sulit ini. Mungkin mereka bersedih, mungkin mereka bingung, mungkin mereka ketakutan, barang-barang mereka hanyut, buku-buku mereka hanyut, alat belajar mereka hanyut, barang-barang yang menghibur mereka sehari-hari hanyut. Jadi mereka tentu saja dalam keadaan yang sedih, marah, bingung. Untuk itulah alhamdulillah
tim Aksi Cepat Tanggap membawa relawan pendampingan psikososial untuk anak-anak ini yang Masya Allah bisa kita lihat ya senyumnya, bagaimana ia ceria, dan Alhamdulillah Insya Allah ini bisa membuat hari-hari mereka lebih cerah, ceria meski di dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Sahabat dermawan, melihat kondisi 2 minggu pasca banjir besar masih parah, pengungsian masih ramai, mereka masih kebingungan. Kami mengajak sahabat dermawan semua untuk jangan hentikan doa terbaikmu, terus salurkan dukungan terhebatmu. Karena insya Allah, melalui kapal kemanusiaan yang kemarin pun kita masih ada stok yang bisa dikirimkan secara berkala, secara bertahap ke berbagai lokasi di pengungsian seperti ini. Dan aksi-aksi yang kita lakukan hari ini pun Alhamdulillah juga dilakukan di berbagai posko, di berbagai tempat terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Jadi insya Allah tim kami akan tetap standby di sini, siap menerima amanah darimu untuk kita salurkan bersama-sama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jangan hentikan doamu, terus lanjutkan bantuanmu kepada saudara yang membutuhkan. Saya Kes Muhammad bersama tim liputan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.